betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Tarik mang. Nungguin ya. Tukang son Cimahi. Sebentar. Nanti masuk surga bareng. Hir balik. Panggilan Hir. Hir. Sebentar. Biar nanti ada asar atau tinggalan ke sini. Tapi diem bayar. Sini. Titip salam. Iya, nggak pakai bisik-bisik. Itu ada yang dagang es. Satunya berapa? 5.000. Itu ada 2, 3. Ada berapa? Sama here. Dia lagi di sini ada yang dagang juga. Berapa mas? Ntar dibagi ya mas ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5 berapa? 50. Berapa? Masa emang hitungan di sini beda sama Jakarta? Orang 30 masa bilangnya 50. Berapa? 60. 60. Berapa tuh? 2, 3, 4, 5. 60, 13. Uish. Jangan ntar dulu kalau dikasih duit bilangnya apa? Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Udah gak usah kembali ya mas ya. Ini bagi-bagi sama mama. Getar nih pulang. Haji. Yang iri juga noh. Haji. Aduh. Haji. Mas, gak usah beli. Pokoknya saya dapatnya mas. Ulang mas ya. Jangan. Sudah dibayarin. Udah. Ambil. Haji. Udah. Kan lumayan durasi ya. Iya Pak Haji. 5 menit kan lumayan. Kalau di TV udah. Udah semuanya ya. Iya. Yang dagang balon gak usah datang dah. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak salam makan otak-otak. Yang jawab salam bapak-bapak belum kompak. Nanti kalau jawabnya kompak mudah-mudahan kreditannya cepat lunas. Lah omong orang Cikibul punya kreditan. Banyak. Alhamdulillah. Orang punya kreditan alhamdulillah. Makan jambu dicampur otak-otak. Ibu-ibu jawabnya juga belum kompak. Nanti kalau ibu-ibu jawabnya kompak, mudah-mudahan bapaknya nambah. Amin. Nambah ganteng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Apa Ibu? Udah biarin duduk aja dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para hujat, para asatidzah, wabil khusus kepada Ibu Hajah Aryanti. Mana orangnya? Tadi membawa acara di sini di depan. Sibuk ya? Ya iya. Beliau yang apa mengundang saya. Dan juga kepada akhirul kiram Kiai Haji Manis, dan juga bersama guru saya yang ada di depan, yang insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, amin. Dan juga kepada instansi pemerintah baik sipil maupun ABRI, Bapak Presiden, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Rewe, Bapak Rete, ada? Bu RT ada? Orangnya datang? Kita doain mudah-mudahan jadi lurah, amin. Di Palestina. Dan juga kepada seluruh jamaah kaum hawa, mak-mak kita yang hadir, insya Allah urusannya lancar dunia akhirat. Anaknya mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan cepat pada kuliah. Insya Allah cepat nikah. Biar bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah. Bisa tawaf di Ka'bah. Bisa sa'i dari Safa ke Marwah. Insya Allah bisa nginep di Musdalifah. Bisa nginep di Musdalifah. Bisa nginep di Musdalifah. Bisa nginep di Musdalifah. Bo, kalau pergi haji kan mampir ke Musdalifah, betul? Betul. Lah kan di situ ada syairnya. Daripada Arafah lalu ke Musdalifah. Lah bentaboknya mana tadi, ada bentaboknya? Bermalam di Mina Marokat 3 Jumat, syarat rukun haji sempurnalah sudah. Semoga ibadah haji mabrur. Asetnya habis. Alhamdulillah. Setelah dari Musdalifah pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah, mobilnya mewah, anaknya dilamar Pak Lurah, namanya Markona. Insya Allah jadi ustaz, matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran wa khataman nabiyyin. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Padahal saya bacanya sudah ngedengar. Tiwul kayak kasihan bener ya, kasihan bener ya Allah. Udah ngeduk begini mah gak ada yang jawab. Saya baru kali ini mohon maaf baca Al-Quran itu dipelototin sama nenek-nenek. Wa khataman nabiyyin. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan nama sendiri. Bapaknya nggak bisa nyanyi. Nah, kalau maknya kan serigel ya. Lagu apa aja bisa. Betul? Nah, iya mohon maaf kalau bapaknya pinternya ngaji. Boleh nggak bapaknya suruh ngaji?
Pak, bapaknya jauh. Pak ngaji apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam yalid walam yakul. Oh, kedengeran kan bapaknya kan sampai sini? Pinter kan? Alhamdulillah. Pak, ini ibunya suruh ngaji boleh kan? Boleh katanya. Bu, ngaji ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzi. Orang bagian mama katanya susah. Kalau jadi emak emang susah, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi susah. Apalagi katanya udah baik sama lakinya masih diomel. Kadang-kadang pagi udah disiapin makan, udah disiapin kopi, masih ngomel. Karena istrinya pinter nyanyi, ngadunya sambil nyanyi. Begitu ngomong sama lakinya, perasaan. Nah, iya, begitu ngomong di belakangan, perasaan ku berbang. Makan pagi ku siang, mati atau hilang, apa memang pindah ke lain hati. Gue lanjutin. Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja? Apa memang kau tunggu jatuh? Apa semua? Alhamdulillah. Allah. Saya tahu itu lagunya Isdahlia tahu. Nah iya ya lagunya jadi ranting yang kering. Itu kalau yang nyanyiin apa namanya yang koplo begitu enak banget lagunya tuh. Apalagi kalau orang Cikibul yang nyanyi. Wah! Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi, tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang insyaallah bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal ya robbal. Bu, ini ceramahnya yang panjang apa yang pendek? Pak, Pak, ini ceramahnya yang lama apa yang sebentar? Oh, bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang panjang. Lalu kenapa, Bu? Allah yang karim. Insyaallah mudah-mudahan pada pagi hari ini ada hikmah di balik peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang benar Maulid apa Maulud? Maulid. Nah ini yang begini nih. Sekali lagi tadi jawabnya mau kenceng takut salah. Kagak jawab kayaknya kok bodoh-bodoh amat kan begitu. Yang benar Maulid apa Maulud? Maulid. Nah ini. Dua-duanya ben. Maulid adalah waktu dilahir. Yang hadir di sini pernah lahir nggak? Nah, mohon maaf, takut orang Cikibul pernah lahir dari pohon pisang. Ya Allah, brojol banyak. Maulid adalah waktu dilahir, sedangkan maulud adalah bayi yang dilahir. Understand? Yes aja biar cepat.
dalam surah Yunus ayat 58. Understand? Biasa aja dah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya masih lumayan ya Bu, walaupun udah aki-aki ya. Dan begini-begini dulu mantan Kori Bu, juara RT. Kayak peserta 20, 19 nggak datang. Lah kan juara 1 ya. Alhamdulillah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul katakanlah ada orang jawab? Sunda, Betawi, Ambon, Bandung, dan lain-lain sebagainya. 250 juta penduduk Indonesia. Allah hafal semua. Qul katakanlah wahai kanjeng Nabi Muhammad, bifadlillahi, Allah memberikan karunia kepada kita, wa birahmatihi, dan rahmat Allah memberikan kepada kita, fabidzalika, maka yang demikian itu falyafrahu, maka kita kudu girang. Hari ini dikumpulin ini sebab karena, kalau bukan karena sebab Rasulullah gak mungkin kumpul seperti ini, betul? Ya iya, coba mohon maaf. Nah kalau sudah girang nih, kalau sudah orang bahagia, kira-kira kalau diminta apa aja dikasih nggak? Dikasih, apalagi lagi CLBK, ya nggak? Cinta lama belum kelar. Ya iyalah. Itu kalau datang mau minta apa dikasih, betul? Nah iya, apalagi ini Rasulullah. Makanya ini panitia, Waryati ngundang kita semuanya itu sebab karena bahagia dengan adanya lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita senang kan ngumpulin orang, betul? Ngumpulin orang tujuannya apa? Dua, pertama umurnya apa? Yang kedua Allah ngasih rezeki. Ini mohon maaf, kalau hari ini nggak nyampe sini belum tentu umur kita sampai di sini, betul? Kan kalau di milad ulang tahun, kalau maulid bukan ulang tahun. Kalau ulang tahun itu ada lafalnya Idul Milad, itu baru ulang tahun. Yang ada nyanyiannya aduh ijabahnya alhamdulillah, kontrakannya banyak alhamdulillah, mobilnya banyak alhamdulillah, bapaknya nambah ganteng alhamdulillah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala tuh, pertama orang kumpul begini umurnya apa? Yang kedua langsung Allah bayar kontan dengan apa? Rizkinya Allah Subhanahu. Mohon maaf kalau ibu duduk di rumah ada yang ngasih kue apa enggak? Ada yang kagak. Dan coba kalau di rumah bengong dewekannya, ya Allah kagak ada yang ngasih kue. Mohon maaf. Tuh, makanya nih pertama saking girangnya dengan memperingati lahirnya Rasulullah, itu makanya kita girang, makanya ngumpulin Yang kedua nih, ada orang kaya, ada orang yang memberikan sodak. Mengapa demikian? Acara begini kan ada bikin panggung pakai duit nggak? Pakai. Minjem sound pakai duit nggak? Bikin beli kue pakai duit nggak? Iya pakai.
apalagi manggil ustad. Nah, iya. Nih, kue begini, kata Nabi begini. Ma akalta fa abnaita wa ma labista fa amdaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Yang dimakan bakal habis, betul? Yang dipakai bakal rusak. Mobil kalau nggak dicun up, kira-kira rusak apa enggak? Rusak, apalagi istri kita bakal makanya dirawat. Nah, istri kalau nggak dibedakin coba nggak bleaching begini kan ya? Nah iya, nah ini kan akibat apa? Bleaching. Oh Allah, merek sekarang bedakan macam-macam, betul? Ada namanya bedak warga, blos apa namanya, tulji, cepuk, banyak banget itu. Ada bedak pipa nomor 6. Iya. Ya kalau nomor 5 kan kemerahan. Tahu-tahu orang itu dagangan saya ya tahu. Begitu mau, ya Allah, kalau pakai baju yang paling cakep, betul? Itu kalau mau kondangan. Kalau di rumah pakai daster sobek. Udah seminggu kagak dicuci, belakang sobek ya. Udah BH-nya pakai karet, bukan jepret. Pinggir rumah di pinggir sawah. Begitu kaki digaruk ngebul. Itu orang Jatinegara. Orang Jatinegara. Kalau orang Cibubur bisa lebih parah. Lihat Bu ya. Lihat Bu ya. Ini mohon maaf, partner saya kagak masuk. Karena apa? Hari ini dia lagi jadi host di iNews TV, Ustaz Abai. Seharusnya kan saya dari pagi, karena saya udah janji 3 bulan. Ini 3 bulan di sini, masa saya batalin? Kan sayang, ya nggak? Bukan sayang, takut panitianya diomelin. Nah iya, kalau begini kan riskan, ya nggak? Saya nggak mau. Kalau saya nggak sakit, insya Allah kalau udah janji pasti datang, pasti datang. Nah mohon maaf kalau nggak datang kan, waduh panitia bohongin lagi, kan begitu. Allah ya karim. Makanya alhamdulillah ini partner saya hari ini masih di host karena sampai sore. Saya baru habis tidur, baru syuting. Begini-gini bawa TV dulu. Makanya besok minggu nonton jam 12 ya, sampai jam 2 ya di iNews TV ya. Kalau Senin sama Kamis di MMC ya, sama Ustaz Danu ya. Nggak percaya juga sih. Alhamdulillah. Wa ma tasaddaqta fa abqaita. Jadi orang yang mensedekahkan dengan acara ini, Allah pasti akan membalas. Cuman kadang-kadang permintaan balasan itu tidak sesuai dengan diri kita. Contoh ibu doa, ibu doa, begitu doa mintanya duitnya bang. Kalau nggak dikabulin, katanya Allah nggak adil, doanya nggak dikabulin, padahal yang diminta nggak sesuai. Padahal Allah balasnya bisa dari sehat, nggak hidupnya nggak pilek, betul? Nah ini jangan suudzon dulu. Makanya dengan acara ini nih menjadikan kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih yang kedua ada orang kayanya. Yang ketiga, acara bagai saking girangnya ada yang baca Al-Qur'an. Tadi qori'ah kita, masya Allah, bacanya ngeliuk-ngeliuk ya. Dibacaan Al-Qur'an. Begitu membaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswah. Lah kagak ada yang jawab. Udah ngeden begini kagak ada yang jawab juga. Ini kayak apa baru dengar baca begitu ya? Oh begini, jadi boleh iswatun, boleh uswatun. Tapi yang wajib menurut Imam Asim itu uswat. Makanya dibaca uswatun
hasanah. Di belakang neneknya ngomong. Ada yang baca Al-Qur'an. Ini cantik dari mana nih cantik? Alhamdulillah. Ini murid sini, daerah sini ya? Alhamdulillah. Iya, nanti kalau misalkan perlu cowok ya, tapi rumah saya banyak. Santri juga kan? Alhamdulillah. Ada yang baca Al-Quran saking bahagianya dengan datangnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, sekarang ada yang membaca sejarah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Barzanji kan begini. Walamma tamma min amrihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Ketika Rasulullah umur 2 bulan di dalam kandung ibunya yang bernama Amin, ditinggal ayahnya yang bernama Abdul. Berarti Rasulullah udah jadi anak yatim. Bapaknya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Nama ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib, namanya Khadijah, istri setia, Fatimah, putri tercinta, semua dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Ya Allah, alhamdulillah. Itu ada yang membaca sejarah Rasulullah. Begitu umur 2 bulan sampai 9 bulan, Syekh Al-Imam Al-Barzanji menjelaskan, walamma tamma min amrihi sallallahu alaihi wasallam ala raji'ati syatu ashhurin qamariyah wa ana lizamani ayyan jaliya anhu sada hadara ummahu laylata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadha al-makhadu fawaladahu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala lahu sana. Berdiri semuanya. Sallallahu Muhammad sallallahu wasallam sallallahu sallallahu ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib as-salawat ya Nabi ya Rasul alaika ya Habib alaika salawat anta
ya Rasul alaika ya Habib ala salawat marhaban ya Nur marhaban 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 wa salatullahi ta'ala asyarafa rusli Muhammad wa salamun mustamirun kullahi niyat tanada sallallahu marhaban sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah secara Rasulullah sudah selesai, kita tinggal ngaji ceri ngaji ceri, makanya ngaji bareng Pak Muna biar gampang ditanyain mungkar dan masuk surga langsung iya begitu kira-kira. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, ketika Rasulullah cucunya umur 7 hari dari kelahirannya, maka disambut dengan pembacaan Tola'al Badru Alaihi. Mengapa? Karena Syekh Al-Imam Al-Barzanji itu dulu bertetangga dengan Rasulullah. Maka di dalam syair kan ada nahnu jiranum bidal haramil niwal. Di Al-Barzanji ada nggak? Ada. Maka kita begitu lahir, yang afdolnya adalah 7 hari dari kelahiran, maka kadang diundang saudara-saudara kita untuk membacakan sholawat Al-Barzanji. Itu baru begitu berdiri dipotong rambutnya. Setelah dipotong maka ditimbang itu rambut, dibeliin emas berapa gram dapatnya, baru dikasih kepada anak yang di sini. Masih begitu nggak? Alhamdulillah. Bukan ada bukan bid'ah ini mah ya Bu ya. Ini kalau saya bicara ngertiin bid'ah begini, pada zaman Nabi kalau nggak ada, sekarang ada, itu namanya bid'ah. Kita yang hadir dulu zaman Nabi udah ada belum? Berarti tidak semuanya dong. Allah ya Karim, ini kadang-kadang nggak sadar dengan lidahnya sendiri. Makanya namanya lidah tak bertul. Lidah itu lebih tajam seperti pedang. Betul? Maka jangan macam-macam suka ngomongin orang, karena dari omongan bisa menimbulkan karena dari omongan bisa menimbulkan lidah senjata utama. Lah ada apa? Ya Allah, subhanallah. Nah makanya ketika kita kebiasaan kita sudah seperti itu, jalani bahwa kalau seandainya sholawat Al-Barzanji hari ini tidak manfaat, mungkin hari ini tidak bakal dibaca. Betul? Makanya alhamdulillah ini saudara kita ya Allah ngadain maulid girang bener. Girang bukan perintah dari saya, Allah yang ngasih perintah kepada kita. Nanti dibuka surah Yunus ayat 58 di rumah ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya.
dibuka. Nah, setelah Rasulullah dilahirkan, buat contoh sekarang maka kita kudu nyontoh Rasulullah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, understand? Nah iya, Allah sudah nyuruh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ghanili lah, apa besok juga suaya terus. Allah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad kana, sungguh telah ada, sungguh pasti telah ada. Ini kalau kalimatnya untuk mengartikan. Kalau di sekolahan dulu waktu saya sekolah di Madrasah begini nih. Waktu saya sekolah di Madrasah begini. Iya, orang mulut saya mah. Waktu di SMEPE sama SMEA ya kan? Lah iya, begitu dibaca kama itu bentuknya kan pasten, understand? Bentuk lampu, understand? Aslinya itu kama adalah kawana. Kalau ditafsir ditasrif di dalam ilmu amsilatut tasyrifiyah itu begini, kawana yukawinu takwinan takwinatan takwana tikwana mukawana mukawinun mukawanu kawin subha walham wala ilaha wallahu akbar. Di dalam ayat ini ada 3 hal yang perlu kita contoh. Pertama, uswatun, nyontoh akhlak Rasulullah. Kan ada hadis, ada sun. Kalau hadis adalah perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah kebiasaan Rasulullah. Yuk kita nyontoh Rasulullah ya. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits halaman 21, baris yang keempat sebelah kiri paling bawah, Rasulullah ngajarin sama kita, arba'un min sa'adatil mar'i, apabila orang Cikiwul kepengen hidup bahagia, al-awalu yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan, punya ibu yang soleha. Bu, udah soleha belum? Belum? Dengerin nih Pak, istrinya ada yang di sini nggak? Udah soleha belum Bu? Belum. Kalau belum nanti bilang nama suaminya Papa, ganti nama soleha. Ya Allah. Istri soleha syaratnya cuma ada 2. Ada berapa Bu? Dibuka surah An-Nisa ayat 34. Nggak tahu dia ayat berapa dah. Allah di situ menjelaskan, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Jangan mentang-mentang pemuda hebat, jangan mentang-mentang badan, bila sering ninggalin sholat, Pertama, punya ibu yang soleh. Kalau ibu yang soleh dipandang sama lakinya nyenang, kagak dem, hitam idakung. Ada yang begitu? Orangnya datang? Allah. Pak Ustadz, kalau misalkan suaminya datang, ngelihat suaminya jangan suka cember, jangan suka cembet, jangan suka mereng. Biasanya kalau ibu suka mereng kurang apa? Kadang dasar. Itu namanya cewek matre, cewek matre. Allah ya karim. Subhanallah. Nih kunci di dalam rumah tangga nyontoh Rasulullah itu, di rumah nggak pernah berantem. Ini dengerin. Mohon maaf, kalau ibu lagi berantem, malaikat rizki nggak bakalan datang. Jangankan malaikat rizki, orang mau bayar hutang aja nggak jadi. Bener ya?
Ya Allah, itu kenyataan begitu nih, mohon maaf. Bagaimana? Kalau Pak Ustadz saya kan utangnya banyak, biar selamat bagaimana? Pengajian. Nah iya, kalau lagi utang ada tukang apa ngaji utang tuh, dia masuk ke masjid, itu adalah jalan solusi yang terbaik. Masuk mas, masuk pasti ditagih pun. Allah. Yang masjid orang lagi pengajian atau apa namanya kredit kan begitu. Udah berangkat yang tadinya berangkat jam 2, jam 12 udah berangkat. Pas kebetulan dari ketua pengajiannya lagi. Kan biasanya kasih apa panggilan sama ibu-ibu. Assalamualaikum. Ibu-ibu hari ini pengajian. Kan begitu ya? Ya, udah pengajian dipanggil dari jam 12 sampai jam 3 gak ada yang datang. Begitu dipanggilin, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Dari jam 12 sampai jam 3 gak ada yang datang. Akhirnya yang gak datang ngomong sama nenek-nenek tadi yang mau dikerjain sama tukang kredit. Begitu ngomong, Nek, mohon maaf, gue kagak ngaji karena saya sedang nyuci kolor suami karena semalam ngompol 2 kali. Allah ya Karim, subhan. Istri kalau dipandang sama lakinya kudu nyanyi idana dzurka ilayya sarroka, dipandang sama lakinya nyenengin walaupun suaminya pulang nggak dapat duit. Nih, ada Pak Ustad, orang saya kan cucinya banyak, sabun kan beli, terus kemudian sikat gigi juga beli, order juga beli Pak Ustad. Nah Allah karena dapat duit, jangan dicemberut. Karena apa? Di surga nggak ada yang cemberut. Wajihun malikun, wajah yang berseri-seri. Udah begitu aja berseri-seri ketemu suaminya, mama apa gitu kan enak. Pak Ustadz saya udah tua, walaupun udah kisut ya mohon maaf, kisut kan bertambah ya nggak? Yang tadinya cantik kisut kan jadi nambah, betul? Yang cantik nambah kisut kan begitu. Ya Allah, no yang di sebelah sana yang kisut pada dilap-lap. Allah ya Karim, subhan. Dipandang sama suaminya nyenengin, takutnya suaminya nggak betah di rumah. Kalau suami kita servisnya kurang full, nggak betah di rumah, akhirnya suaminya pakai minyak wangi. Begitu pakai minyak wangi, istrinya ngomong biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya tak saya curiga orang laki sendiri cemburuin, akhirnya nggak pulang kayak Bang Toy 3 kali lebaran. Coba 3 tahun sebulan aja tidur kedinginan. Begitu sebulan nggak pulang-pulang, suaminya ditelepon sama bininya. Saya telepon nggak dibalas-balas, saya SMS nggak dibalas-balas, sudah sebulan nggak pulang-pulang, tidur di rumah kedinginan. Ada tetangga tahu bawa kabar duka, rupanya suamiku yang sedang bahagia dengan mandumu. Itu lagunya Siti Badriah, tahu? Lagunya Siti Badriah. Nah, anaknya Elvi Sukaisi itu Siti Badriah. Oh bukan? Apa bener ya? Udah begitu mohon maaf, begitu ditelepon kagak diangkat-angkat. Akhirnya istri yang pertama hidupnya tersisa. Ini udah kenceng salah. Aduh, kalau
udah yang kedua, yang pertama hidupnya tersisih. Akhirnya kalau sudah tersisih, istri yang pertama ngomong sama yang kedua. Begitu ngomong, cantik memang usia muda pun ia miliki. Itu lagunya Rita Sugiarto. Rita Sugiarto. Nah kalau sudah tersisih, akhirnya apa? Istri yang pertama, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini. Itu lagunya Cita-Cita tahu? Gak hafal temen, apa bener? Nah, kalau emangnya nggak boleh ngapalin bu. Orang saya juga punya TV bu. Ini ibu pakai pampers nggak? Oh pakai. Mohon maaf, saya kemarin kan ceramah di Sukabumi. Nenek-nenek di depan. Saya pikir paham, nggak taunya lagi nahan kencing. Nek paham nek? Ya mohon maaf. Lah kalau sudah tua kan nggak bisa nahan. Dalam tanda kutip dol. Istri saya itu punya anak perempuan. Istri saya punya anak perempuan. Saya kadang-kadang kalau lagi pipis saya suka dengar tuh di kamar mandi. Nggak percaya sih? Begitu anaknya suaranya cuma satu. Itu doang. Dan coba mohon maaf, biangnya suaranya dua. Pertama pelan, yang kedua ekstrim. Masya Allah. Suaranya dua. Begitu pertama pelan, yang kedua ekstrim luar biasa. Begini, ini suara begini. Ini suaranya begini. Dengerin ya. Masya Allah. Pertama mah pelan. Ekstrim bener. Begitu saya ke kamar mandi, mohon maaf, baunya luar biasa. Akhirnya nggak taunya ada yang ikut. Bahasa Cinanya cepirit begini. Bawa pampers. Ini mohon maaf. Ini kan biasanya di rumah nggak pernah ketawa. Saya tahu. Karena apa? Mama cuciannya banyak. Udah begitu cucian minta dong. Listrik belum dibayar. Saya tahu. Ini gara-gara COVID begini, istri saya rajin bang dagang. Dagang apa Pak Ustaz? Dagang jualin kulkas, panci, semuanya yang di dapur dijualin semua. Ya Allah, alhamdulillah. Orang dijualin alhamdulillah. Wah, kalau dilihat sama lakinya nyontoh Rasulullah jangan suka mereng. Yang kedua, kalau ibu disuruh bikin kopi disiap. Kalau suami mau makan disiap. Kalau bapaknya senang nyanyi, istrinya bisa nyanyi, suaminya dinyanyi. Begitu kopi sama makanan udah siap, istrinya ngomong. Begitu ngomong, ya Allah, Bang, orang dulu begini doang. Ini mah gesturnya memang saya begini, Bu. Nah, begitu kopi sama makanan udah siap, istrinya nyanyi di depan lakinya, Bang, kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar papa tambah lagi ser gitu. Lah kalau suami kalau udah bilang ser begitu, istrinya udah kagak nahan. Bener mah bener. Begitu kopi apa makanan udah siap semuanya, suaminya nggak pulang-pulang. Takutnya istrinya ke depan pintu ngomong begitu, nyanyi lagi, orang nyanyi. Istrinya nungguin
uang. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu tereng. Ibu musik saya nyanyi, oke? Coba dulu musiknya, musik coba. Musik. Tereng. Sekian lama aku menunggu. Entar dulu. Sabar. Entar kalau udah kelar dulu baru tereng. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Ini kalau begini gurunya geblek, muridnya geblek. Ya mohon maaf, ini salah undang panitia. Orang Ustaz PA diundang. PA itu singkatan pembawa acara, berarti ya pembawa acara PA dong. Kalau enggak, ya alhamdulillah saya dikatain PA nggak apa-apa. Yang penting ada ketawa. Yang ketawa juga PA juga kan. Alhamdulillah. Ida nazarka ilayya saraka, kalau dipandang sama suaminya nyana. Yang kedua wa aladuhu abarara. Yang kedua apabila orang cikimul kepingin hidup bahagia nonton Rasulullah. Wa auladuhu abarara, mempunyai anak yang soleh dan Oh, kalau punya anak soleh dan soleh seneng gak, Bu? Pagi maghrib udah ada di musola, ya kan? Udah ada di belajar azan, betul? Kalau jaga tukang ngaji lama-lama jadi tukang ngaji, anak soleh masuk ke musola. Anak muda kan azannya cakep, betul? Ini begitu azan, anak muda nih, azan modelnya MNC, gayanya Mekah. Anak cikil mau gayanya modelnya Dimas, anak cikil mau lah iya, anak muda nih mau azan, begitu azan modelnya Mekah. Nih azan, ngeri ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Anak cikil azannya kadang-kadang subuh yang ada nyalain lampu ngelar tiktok ngurus kolem yang komat yang mati. Pak, ini mama nih ngomong mati, Pak. Begitu aja kaki 3:30, saya kan sering lewat di sini. Begitu mau subuh kan biasanya ngasih warning, begitu ya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Tubuh udah yang ngasih tahu itu yang azan gitu dah. Yang namanya azan kadang-kadang namanya otak lagi ruwet kan salah, iya kan? Otak lagi ruwet, begitu terakhir hayang alal falah. Yang azan akhlaki otak lagi ruwet, utang banyak. Begitu ayalah Allahu Akbar. Begono, Masya Allah. Itu namanya lagi orang ruwet kan apa aja keluar. Udah begitu suruh jadi imam. Wah, jangan-jangan nih kalau aki-aki bacanya panjang. Udah dah. Tapi kalau misalkan anaknya kadang-kadang suka lupa. Ya ntar nak, kalau yang mamaku udah bilang, ntar kalau salah benerin ya. Begitu bacanya, Masya Allah, takbiratul ihram. Allahu Akbar.
Nih gayanya nih orang sono, bukan orang Cikiwul, bukan ya? Orang sono jauh ya. Ya Allah, begitu baca Fatihah agak cepetan, takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia udah janjian kalau salah dibetulin. Agak sedikit gimana gitu bacanya surah Al-Qadar. Yang namanya berani doang, berani tapi nggak hafal. Ini maju jadi imam, udah nggak ada anak muda, nggak ada aki-aki dewekan. Ya udah begitu dibaca surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasur Al-Qadar ya. Tuh, kalau lagi punya kan begitu. Lagi puy. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lah kan ngomong lailatul. Kan modal berani doang. Apal kagak tapi berani. Dilanjutin tuh ayat. Begitu baca, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lah kan ngomong lailatul. Ditegur mulu kan lama-lama marah, ya nggak? Lu gimana sih? Gue udah suruh til. Udah til suruh. Ini gara-gara til sama tul berantem. Allah. Pertama, panjang kepengen panjang. Yang kedua, bacanya Al-Kautsar. Bingung juga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainak. Dah kagak kelar. Yang belakang ngomong innalillahi. Innalillahi. Lah mati semuanya. Tuh, kalau punya anak yang soleh dan solehah, sore ngaji, malam ngaji. Wasalisu yang ketiga, apabila orang Cikiwul kepingin hidup bahagia nyontoh Rasulullah wa khullatuhu salihina, duduk dengan orang-orang soleh dan kalau duduk dengan orang soleh lama-lama jadi. Kalau duduk dengan orang tukang minyak wangi lama-lama bau. Kalau duduk dengan orang sakit lama-lama. Kalau duduk dengan orang mati lama-lama. Mau kaya mau miskin semuanya bakal mati. Orang miskin mati. Orang kaya mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Kiai mati. Ustadz mati. Munawir mati. Ya Allah, biar dengar semuanya ya, orang kaya orang miskin semuanya bakal mati. Biar ngadain maulid tahun depan lebih meriah lagi. Biar Munawir diundang. Allah kata siapa? Ngarep-ngarep. Jawab yang kencang biar orang kaya semuanya tahu, orang pejabat sampai rakyat biar orang miskin mati. Orang kaya mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Presiden mati. Tukang Pepsodent mati. Pak Jenderal mati. Tukang sendal mati. Pak Camat mati. Tukang tomat mati. Pak Lurah mati. Tukang sampah mati. Pak RW mati. Tukang tempe mati. Pak RT mati. Tukang nete. Semua jari. Ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah, apa namanya? Yang ketiga dan keempat buat tahun depannya. Buat tahun depan ya.
Yang pertama kesimpulannya, pertama Mataram Girang mengadakan maulid, pertama ngumpulin yang kedua ada orang yang mensedekahkan harta, yang ketiga ada yang baca Al-Qur'an, yang keempat ada yang membaca sejarah Rasulullah, yang terakhir baca doa. Yuk kita doa, tangannya diangkat. Coba saya mau tanya orang Cikiwul, tangan kanan ada angka 18-nya nggak? Coba tangan kanan ada angka 18-nya nggak? Ya mohon maaf, takut orang Cikiwul tangannya palsu. 18 ada? Yuk ini keyakinan, ini otak atik ilmu mantik, ilmu otak atik. Ada angka 18-nya nggak huruf Arab? Nggak ada? Palsu di tangannya. 18 sebelah kiri 81 ada nggak? Ada nggak? Jumlahnya berapa? 99 Asmaul Husna. Makanya kalau doa tangannya jangan ngelembreh. Itu namanya jambuk lutut, daunnya ngelembreh. Yang maju ngantuk, bibirnya dobleh. Apa begitu? Tuh. Jadi jumlahnya 99. Itu nama Asmaul Husna. Makanya ilmu mantik, ilmu logikanya begini, kalau doa tangannya rapat. Begitu rapat ada huruf ba nggak? Ya. Ada huruf ba nggak? Ya. Gandeng. Ada huruf? Para ulama ada yang mengatakan begini, Al-Quran dikumpulkan di dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dikumpulkan dalam surah Bismillah. Bismillah dikumpulkan dalam huruf ba. Ba di situ dikumpulkan dalam titik. Maka segala sesuatu diawali dengan titik. Makanya Nabi mengatakan kullu dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan maka diawali dengan bismillah. Makanya setan nggak bakalan ganggu. Kadang-kadang kita makan banyak apa nggak kenyang. Ada yang begitu nggak? Iya, makanya nggak pakai bismillah. Oke, tangannya diangkat bismillah. Bo. Kalau doa nggak boleh cerewet. Doa nggak boleh cerewet. Tahu nggak doa cerewet, Bu? Ini saya kasih tahu. Doa cerewet. Ini doa cerewet, Bu. Doa cerewet ya, saya kasih contoh ya. Doa cerewet. Ya Allah. Saya sudah nikahin anak saya, ya Allah. Udah 5 tahun tapi nggak punya rumah, ya Allah. Tapi jika engkau mau ngasih rumah, ya Allah, harus warna ungu. Kalau nggak ungu saya nggak mau. Udah jangan begitu. Allah. Itu namanya doa cerewet. Doa nggak boleh terlalu kuntet. Tahu ada itu kuntet? Nih doa kuntet. Saya ajarin. Doa kuntet. Ya doa pendek. Lah pendek kan kuntet ya. Ya Allah, doa kuntet nih. Dengerin. Enggak boleh terus kuntetnya. Doa kuntet. Ya Allah. Kau tahu yang apa yang aku mau? Lah, minta apaan itu? Ya Allah, minimal baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina alhamdulillah. Nah, maka dari itu kalau doa kalau bisa sambil nangis. Pak Ustadz, kalau saya doa kepengen nangis maka gak bisa, susah, gampang sebetulnya. Kalau doa kepengen nangis gampang, kakinya diinjak. Ya. Makanya, lah kita semuanya minta sama Allah. Kalau minta gak usah sedikit, minta yang banyak. Mau minta 100 triliun dikasih 1 triliun kan alhamdulillah. Itu caranya, minta yang banyak. Allah, makanya pertama, yuk kita istighfar 3 kali. Yang pertama buat suami kita atau istri kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Yang kedua istighfar buat mertua, orang tua atau guru-guru kita. Yang ketiga buat anak-anak kita, apalagi yang sedang belajar agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita baca istighfar. Pertama buat siapa? Suami atau istri. Yang kedua buat orang tua, guru termasuk orang tua. Yang ketiga adalah buat anak-anak kita yang sedang belajar.
belajar. Yuk kita bersama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti ada doa penutup terakhir. Saya mengawali doa ini buat barang-barang biar istiqomah, biar hatinya semuanya dicuci. Wa tazkiyatul qulub, hati kita bersihkan bareng-bareng. Setelah dari sini ada asar, ada peninggalan dapat ilmu setelah pengajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.